Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi, sahabat ceria, jumpa lagi di podcast Ceria Cerita Ilmu dan Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Bersama saya Ahmad Gofar Ismail SAG, dan juga dalam ini saya menemani Bapak Matori Muhammad Matori SAG. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wakaf produktif. Kalau berbicara tentang wakaf, memang umumnya yang namanya wakaf itu dalam ini setelah seorang wakif menyerahkan wakafnya itu, kemudian di situ dibangun masjid, dibangun musola, madrasah, pondok pesantren. Artinya di sini bahwa ketika sudah dibangun masjid, maka di situ sudah selesai di situ. Kemudian nanti untuk perawatan masjidnya bagaimana itu, nah ini yang belum terpikirkan. Nah, kalau kemudian ada dalam hal ini ada sisi yang lain, mungkin ada yang wakaf lagi, kemudian di situ dimanfaatkan atau dikembangkan untuk merawat masjid ini. Nah, itu akan lebih mantap. Cuman memang pemahaman kita, masyarakat, umat juga dalam hal ini belum sampai ke sana. Lah, untuk lebih jelasnya nanti bagaimana strateginya, kemudian caranya agar supaya umat juga paham, kemudian juga yang bawa umat juga paham dalam hal ini, sehingga nanti tidak ada dalam hal ini ketika orang itu wakaf sebidang tanah, sebidang tanah sawah, tanah kering, ini kemudian gambarnya terus dibikin bangunan. Tidak semuanya dibikin bangunan, tapi juga sebagian ada yang untuk merawat bangunan tersebut atau wakaf yang sudah ada tersebut. Untuk itu mari kita ikuti bersama penjelasannya dalam ini oleh Bapak Muhammad Matori SKG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ceria yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, dan Bapak Kiai Gofar Ismail yang kami hormati. Jadi pembicaraan tema kali ini yang kita bahas itu wakaf. Wakaf. Ya, masyarakat kan jangan sudah paham semua persoalan wakaf. Wakaf itu apa sih? Bahkan kalau bisa ditanyakan, masjidnya wakaf apa burung? Nah, biasanya kan pasti sering sudah wakaf. Betul. Gitu, kan. Kemudian yang kedua, naik ditakoni wakaf, sertifikat apa burung? Jawabannya belum tahu. Embu gue ngendikane mbah, jarine mbah. Bapak kan aku ditakoni, ya wis, tapi ketika ditata administrasi, kita seleksi administrasi, bahkan belum sampai ke tingkat administrasinya selesai. Ya, maka dalam hal ini sebenarnya prinsip kita, berarti dalam pembicaraan wakaf ini ada tiga dimensi yang kita bahas ya. Yang pertama, bahwa tindakan wakaf itu memiliki tiga dimensi. Pertama, dimensi ibadah, jelas. Yang kedua adalah dimensi hukum, ya, baik itu hukum formal maupun hukum fikih. Dan yang ketiga adalah dimensi sosial, ya, dimensi sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi gini Pak Ismail, tentang pengertian wakaf tadi. Jadi kalau wakaf itu kan dari sisi agama, dalam bahasa agama itu ya, secara lughah itu bentuk masdar dari kata waqafa. Iya, dari semua kitab fikih itu menyebutkan waqafa. Sinonimnya adalah al-habsu, bermakna menahan ya, materinya, haknya, menahan haknya dari kepemilikan pribadi, dari hartanya, dari kepemilikan pribadi menjadi haknya Allah yang diserahkan kepada nadzir selaku pengelola. Jadi nang wakaf itu ada beberapa lini yang terlibat, beberapa unsur yang terlibat. Ini perlu diperhatikan. Kadang-kadang wakaf tapi unsurnya udah dipenuhi, kayak gitu kan. Ya mestinya harus ada unsur-unsur yang penuhi ketika wakaf. Satu,
hartanya ada. Nah, kadang-kadang wakaf lisan tok ngukur gambarannya kayak lemah sinangkan tak wakaf, nah tapi ditiliki nyatanya udune dhewek gitu. Jadi itu unsur dalam ini mauquf ngalihnya jelas, hartanya jelas, itu unsurnya. Itu menjadi syarat. Kemudian wakifnya juga jelas. Syarat-syarat wakifnya itu ya Islam, jelas, balik, berakal, ya, berakal sehat. Dan menjadi hak milik pribadi, mauquf ngalihnya tamlik, ya, harus tamlik, bukan harus pinjaman milik sempurna ya, bukan bagaimana kalau CS itu ya nggak bisa ya nggak bisa, harus tamlik. Kalau masih CS nanti solusinya ada mekanismenya, mana hak jenengan yang diwakafkan, kayak gitu. Jadi memang ada mekanismenya, harus milik tamlik. Kemudian yang ketiga ada unsur nazir. Secara fikih itu, Pak Kiai memang yang namanya unsur yang terlibat di situ. Jadi menyerahkan kepada nazir. Pengertian nazir itu siapa? Ini yang juga perlu dipahami dalam undang-undang tentang PWI, undang-undang nomor tahun 41 ya, undang-undang nomor 41 tahun 2004 ya tentang perwakafan. Itu harus dipahami siapa nazir. Kadang-kadang kan pemahaman nazir sementing ya ketua takmir yo sing ya ini yo imami yo khotib barang. Double. Padahal yang namanya nazir itu dari sebuah lembaga yang terorganisasi gitu loh. Jadi nazir itu adalah yang diamanati, bentuknya lembaga, organisasi. Lembaga bukan perseorangan ya. Perseorangan walaupun itu namanya namanya nazir kan ada dua macam. Nazir perorangan itu dalam undang-undang diatur. Nazir perorangan itu adalah nazir yang berada di naungan pemerintahan desa. Itu namanya nazir. Nazir desa. Nazir desa sama dengan include disebut dengan nazir perorangan. Karena di situ nazir desa tidak memiliki kelembagaan hukum seperti akta notaris dan lain-lain, tapi hanya oleh desa, maka yang disebut dengan nazir perorangan. Yang makanya diberi SK oleh desa disebut nazir perorangan. Kemudian nazir itu yang kedua ada nazir badan hukum. Iya, nazir organisasi yang memiliki badan hukum. Kemudian nazir ada nazir yayasan, seperti nazir yayasan, lembaga organisasi, dan itu juga nazir lembaga atau organisasi, itu nazir. Jadi ini harta wakaf istiwehna sudah diikrarkan kepada nazir, baik nazir perorangan, nazir organisasi, berarti yang punya kewenangan tanggung jawab pengelolaannya adalah nazir berkewajiban satu menerima, mengelola dan mengoptimalkan nilai fungsi harta wakaf yang diikrarkan. Tuh. Nah, unsur yang lain terlibat adalah yang disebut PPAIW. Jadi negara ikrar mestinya di depan atau di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Jadi oleh ijab kabul orang nang omah karo nazir. Jenenge ya ikrar wakaf siri. Wakaf juga ada wakaf siri ya. Banyak. Jadi nikah apa yang namanya siri bukan hanya jangan nikah saja ya. Nikah saja, wakaf siri juga wakaf siri menarik ya. Gitu. Makanya kadang-kadang orang belum memahami ini. Betul. Munculnya kasus, munculnya persoalan-persoalan dalam dekade dari masa ke masa, dari rentetan turunan ke turunan sampai 7 turunan. Itu misalnya karena ikrarnya masih bersifat siri, hanya disaksikan keluarga, hanya oleh ketua takmirnya, kan Pak kula jeng wakaf lemah niku nggih bangun masjid, tapi jenengan selaku takmir nerima nggih, tapi tidak ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Suatu saat itu sama saja dengan pelaksana komunikasi, tidak punya kekuatan hukum. Lisan, maka unsur yang ketiga harus berada di depan PPAIW. Pertanyaannya siapa sih PPAIW kan gitu? Betul, PPAIW. Siapa sih PPAIW? PPAIW adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dalam hal ini kepala KUA kecamatan. Begitu.
Ana-ana wong ora ana sing ora ngerti lah. PPW sih siapa iku? Betul. PPW kuwi adalah Kepala KUA. Kepala KUA. Karena undang-undangnya peraturannya langsung bahwa Kepala KUA itu ex officio langsung menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ya, berarti kalau sudah ada dalam ini diketahui oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, berarti wakaf itu sudah punya kekuatan hukum formal, ya? Hukum formal sudah sah. Secara hukum formal sudah sah. Iya. Memiliki kekuatan hukum formalnya. Dalam hal administrasi. Berbeda ketika dengan sertifikat. Sertifikat urusannya dengan BPN. Itu wilayahnya BPN. Jadi cara tembungnya kayak wong arep merubah KTP. Rubah KTP, rubah KK kan kudu ana buku nikah. Iya. Nah, nek ora buku nikah kan KTP harus dirubah. Ini sama seperti itu. Maka wakaf itu untuk perubahan sertifikat wakaf tanah yang hak milik menjadi hak adalah setelah adanya ikrar pejabat pembuat akta melalui yaitu satu AIW ada gitu ya. Jadi di situ ada ikrar wakaf dan ada akta ikrar wakaf. Iya. Nah, setelah ada ikrar wakaf maka masukkan lampiran itu ke BWI. Nah, nanti direkap di BWI masuk dalam register badan wakaf. Dalam hal ini BWI siapa? Di Kebumen kayaknya baru satu di kantor Kementerian Agama, karena kayaknya BWI nang Kebumen duwe kantor ngasih diusul nang Kuwi kudu diusulaken iki. Karena ini sangat penting sekali menjaga banda umat loh. Iya, menjaga banda umat. Pakai punya kantor sendiri ya. Ada sekarang biasanya sudah punya kantor sendiri. Iya, masa BWI kok gawe kantor dhewe. Dan ini kalau nanti itu sampai pada pemahaman wakaf produktif yang banyak umat dan masyarakat, nanti akan seperti zakat, Pak. Iya, betul. Nah, ini yang sebenarnya wakaf itu sangat potensial karena tujuannya tadi saya sampaikan. Jadi kan ada 3 hal yang perlu sama kita tentang wakaf. 1, tindakan hukum. Yang kedua adalah yang pertama tadi tindakan ibadah. Wakaf kan niatnya ibadah. Karena hubungannya dengan Allah. Menyisikan harta saya menjadi haknya Allah, tapi dikelola oleh nazir. Maka ketika tindakan itu kepada nazir adalah sebuah tindakan hukum. Karena harus memenuhi syarat-syarat formil melalui undang-undang gitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam buku ketiga. Ya, di buku ketiga itu ada. Jadi kalau tidak salah di buku 3 itu bab 15 pasalnya pasal 27 sampai dengan nomor berapa itu diatur tentang wakaf. Jadi sebenarnya wakaf itu diatur sedemikian rupa. Makanya tentang wakaf itu adalah tindakan hukum. Jadi pertama ibadah, yang kedua tindakan hukum. Nah, yang ketiga bahwa wakaf adalah tindakan sosial. Kemasyarakatan. Maka misinya tadi disebutkan menurut syar'i bahwa wakaf itu menahan harta benda itu yang diambil kemanfaatannya. Nah, itu bukan berarti nek wis diwehna karo nazirnya tak wehna nazir monggo terserah nazir. Nah, nazir juga bingung, nazir juga butuh modal untuk mengoptimalkan, mengoperasionalkan harta wakaf itu. Nek wakaf itu tanpa ada biaya operasional, ya mandeknya bingung. Nah, makanya bagaimana agar menjadi wakaf yang produktif. Nah, kita upayakan sekarang ini mari kita untuk berorientasi bahwa wakaf itu bukan wakaf yang stagnan, tapi wakaf yang produktif, bisa menghasilkan kayak gitu ya. Pemanfaatannya lebih luas begitu. Ya, memang kalau sudah berbicara tentang wakaf ini, kalau tadi disampaikan ada dimensi ibadah, ini kita itu cenderung ke dimensi ibadahnya. Cuman dalam hal ini yang lain ke bawah-bawah itu. Sebenarnya bahasanya kalau sudah diserahkan jadi wakaf, kemudian sudah nggak bisa diapa-apakan, kemudian barang-barang yang di situ mestinya bisa dimanfaatkan kembali atau direvitalisasi bahasa saya gitu ya, Pak Matur itu. Ini kemudian udah pendem aja, kayak genteng umpamanya apa kayak gitu. Tidak bisa memang seperti itu kayaknya. Itu memang banyak pendapat.
Itu memang banyak pendapat. Kalau kita masih berbicara berkaitan dengan pendapat fikih itu memang hati-hati ya. Bagi masyarakat kita ya. Kan masih fikih kita hati-hati. Kalau melihat sumbernya itu banyak. Kalau kita mengikuti dari pendapat Syafi'iyah itu memang masih kehati-hatian. Semua harta wakaf itu tidak boleh dialihkan. Tapi kita mencari pendapat yang kalau Imam Hambali, Imam Hanafi dalam fikih mazhab Arba'ah kan ada istilahnya sekarang ada sistem dengan tukar guling bahasanya lah ya, tukar guling. Misal begini. Tukar manfaat. Ya, itu bentuk istihad. Ya. Kalau kita mengacu kepada satu pendapat fikih mungkin itu bagian dari kehati-hatian. Ya. Jadi kalau kan Imam Hambali ya termasuk kita harus ada perbandingan karena tuh kalau tujuannya bermanfaat, kalau Ibnu Jazm lah ya, kalau Ibnu Jazm itu malah mengesahkan. Artinya begini, mensinonimkan atau mengkiaskan contoh. Kalau pendapat yang paling tapi contoh tentang zakat fitrah. Pendapat Syafi'iyah kan pakai makanan pokok, harus pakai beras. Jenengan ngidiri dari rumah beras zakat fitrah. Tapi nang kono jenengan omah kur gawe duit tok tuku beras ganti beras nang kono. Itu berbeda ndak dengan ketika merubah fikih karena dalam kondisi tertentu. Mestinya nang zakat fitrah kok ora oleh nganggo duit. Kutil balad ya. Bahasanya. Ya harus pakai makanan pokok kan gitu. Maka dengan mencoba merubah dengan cara mungkin disiasati, kalah kita menggantikan beras tapi dengan tetap beli beras, bedanya bahwa beli fitrahnya pakai beras penggantian. Nah sama saja ketika ini wakaf dah. Kalau ini digeledakaken, harta wakaf digeledakaken, anak usuk, anak reng pada sudah tidak layak dipakai. Kalau digeledakaken kita nilai kemanfaatannya di mana? Ya kembali kemanfaatannya digeletakkan ya jadi dimakan rayap kemudian rusak. Nah kalau ini bisa dimanfaatkan, kita ambil pendapat mazhab yang lain. Ini misal dengan ide ini bahwa nanti kita masukkan kembali untuk pemanfaatan masjid. Boleh enggak? Bagus enggak? Selama itu kembali ke masjid, dalam hal ini kemanfaatannya ya kan lebih manfaatnya lebih bagus sebenarnya. Iya. Ini saya di tempat saya ada bangun masjid keramiknya motifnya lama banget. Nah tapi kan ada orang yang mau wakaf lagi. Iya. Kira-kira diuruki apa dibedul keramiknya Pak? Ini yang terjadi kan. Kalau umumnya ya tindi kan. Tindi ditumpuk gitu bahasanya. Main dua-duanya bermanfaat. Iya. Gitu. Tapi suwe-suwe ada orang 10 main wakaf keramik kabeh gitu misalnya ya. Nemune keramik. Terus kan mendine ngendepi. Kan itu tumpuk terus gitu lah kayak gitu. Tapi kembali lagi kalau seperti kita aja nikah itu nikah juga ada sisi fikih juga. Cuman kan ada undang-undang. Dalam ini wakaf pun kita mengajunya kepada undang-undang mestinya Pak, pengelolaannya gitu. Jadi, gimana? Mungkin ada makanya kan kewenangannya kalau sudah menjadi pengalihan hak kan kewenangannya kan nazir. Nazir ya? Iya, nazir itu berupaya memaksimalisasi, mengoptimalkan bahwa wakaf itu satu awet ya. Harus dipelihara kan, iya. Dan dimanfaatkan semaksimal mungkin, menyesuaikan pada kondisinya. Contoh kayu, ini kayu kan wakaf, tapi wis tepok. Kan? Busuk. Kalau ini dipertahankan, kan tidak bisa dipertahankan. Sebenarnya kan dipertahankan, tapi kalau dipertahankan tidak mungkin malah menjadi bahaya. Nah, solusinya ini harus diganti. Apa pahalanya hilang? Ya enggak lah, pahalanya orang hilang lah. Nuk inamal amalu biniat. Sudah kan pemahamannya saking bahasanya kan ya kalau bahasa fikih mungkin ada yang masih berbeda. Nah ini kan kita berpikir berorientasi bahwa wakaf itu tidak mandek sebenarnya di situ. Soal itu pasti akan bermanfaat sampai akhir hayat, sampai akhir zaman, sampai pasti akan kembali pahalanya kepada yang tadi yang makafakan itu si wakif pasti akan memperoleh balasannya, ganjarannya lah. Itu tidak akan bakal hilang. Maka dari itu ketika kita mengoptimalisasikan semua harta wakaf yang sah kita dengan cara tukar guling.
tapi nilai dari tukar guling itu kembalikan kepada kemanfaatan kembali masjid atau musola. Karena ini ya. ini harus diganti, maka udah ini kita ijolakan dengan jenengan, tapi dengan ganti zakat sesuai dengan kemampuan harga ini. Nilai harganya kan berbeda, nilai harganya kan rusak sih. Iya. Udah aku ngimbuin nanti berikan lagi, nah saya ikut tapi untuk masuk ke sini kan sama aja gitu. Ini malah dua-duanya dapat pahala. Nah, iya. Nah itu kalau wakafnya seperti itu ya, genteng kayu, atau kalau wakafnya laptop gimana? Oh, wakaf laptop sudah rusak gitu. Sudah rusak. Ya, wakaf laptop itu kan dari semua itu kan dari sisi kemanfaatan. Nah, iya. Semua itu dari sisi kemanfaatan. Wakaf mobil itu ya. Maunya kalau tadi disampaikan ada wakaf bergerak itu kan termasuk. Ya. Ya, itu berarti kan kalau kita kembali berarti beda sub ya. Ya. Kalau wakaf harta bergerak seperti mobil, ya itu boleh kan, wakaf itu justru itu yang kita harapkan seperti itu. Wakaf betul, mobil itu termasuk bagian wakaf produktif. Ya, lah kembali lagi kalau kemudian tidak boleh diapa-apain kan ketika mobil itu sudah dibiarkan saja. Gitu. Padahal kadang kita kan pengen ada peremajaan Ya, wakaf produktif bentuk kendaraan itu harta bergerak. Contoh bukan hanya mobil, berupaya wakaf untuk kesejahteraan masjid. Ada lahan di sisi masjid, ya, atau jauh dari masjid, tapi di situ didirikan kantin yang sumber perolehannya untuk masjid. Iya. Contoh di mana saya pernah tuh, kalau di Pekalongan itu kan hotel, malah hotel syar'i itu wakaf. Ternyata kesejahteraannya adalah untuk Masjid Agung. Hotel itu kan ya. Iya. Hotel. Ya bersifat profit, tapi semuanya adalah wakaf. Maka si wakif nggak punya hak di situ, tapi nazir punya. Sumber perolehannya dikembalikan kepada kesejahteraan masjid. Kemudian itu di Kopeng, lahan masjid itu hanya sekian berapa, tapi yang sebenarnya diwakafkan hanya untuk kantin. Itu termasuk bagian dari wakaf produktif. Sebenarnya banyak lah ya, dalam hal ini pandangan-pandangan peluang ya bahasanya. Itu yang disebut dengan wakaf produktif seperti itu. Maka dalam hal ini bagaimana wakaf itu bisa lebih bermanfaat pada kepentingan umat. Iya. Gitu kan. Itu maka kita mengajak pada masyarakat bahwa wakaf itu ketidakstagnan pada satu tempat ibadah, tapi bagaimana agar wakaf itu bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan umat, apalagi kepentingan umat untuk beribadah. Iya, gitu. Memang Enak kan itu di Solo 3 itu ada. Jadi saya ketemu dengan pengurusnya, jadi duduk semua, dan ada Masjid Kopeng, orang yang mau piknik ke Kopeng istirahat di masjid. Masjidnya sudah dibangun, dan pembangun sumber itu sumbernya diperoleh dari tanah wakaf yang dibangun untuk kantin toko. Dan semua itunya digaji dari hasil tanah wakaf yang untuk mendirikan toko dan toko-toko, kios, kantin dan lain sebagainya. Gitu. Saya sebenarnya sama kalau di masjid Kebumen Darussalam itu kan ada wakaf Darussalam. Dikelola di bangunan rumah, toko, dan hasilnya adalah kemanfaatan masjid. Gitu. Kan tidak apa-apa, kan itu namanya wakaf produktif, itu bagian dari bentuk wakaf. Iya, cuman memang dulu masih mandan tabu dulu ya, sekarang sudah sah. Tapi umumnya juga masih tabu kayaknya, Bang. Artinya ada ketika ada terobosan seperti itu, bahasanya kemudian kayak dibeden-bedeni kayak gitu. Tanggung jawab berarti ada provokator ya. Oke, jadi gitu. Jadi intinya begini Pak, bahwa tindakan wakaf itu adalah satu tindakan ibadah, yang kedua tindakan hukum, yang ketiga tindakan sosial. Dalam ini bagaimana agar lebih optimal, lebih maksimal, maka diupayakan agar harta wakaf itu lebih berkembang lebih baik. Maka intinya mari untuk berwakaf produktif, menghasilkan kepentingan umat. Ya, terima kasih Pak Materi, menarik sekali. Cuman waktu tidak bisa mendukung kita dalam hal ini. Untuk selanjutnya nanti lebih dalam lagi bisa silakan untuk berkonsultasi dengan Bapak Muhammad Matori SAG, Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
sudah biasa menangani tentang persoalan-persoalan wakaf. Baiklah para pemirsa semuanya, demikian podcast Ceria Cerita Ilmu dan Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.